Halo motorbike lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jong Subakti. Oke, sesuai dengan video sebelumnya, saya akan membuat report perjalanan ya dengan mobil Honda City Z dari Tasik ke Jakarta. Oke, simak aja terus videonya. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe di channel ini. Oke, let's do it. Ya, kita baru mulai perjalanan ini menuju Jakarta dan kita akan menempuh jarak sekitar 280 kilo ya, Tasik Jakarta. Kita akan lewat jalur Nagrek, kemudian dari Nagrek masuk tol Purbalenyi, Cipularang dan tembus ke MBZ dan akhirnya sampai di Jakarta. Nah, sekarang kita lagi masih di daerah kota Tasik. Rencana kita mau isi bensin dulu. Nanti saya kasih tahu isi bensin pertama ini stripnya jumlah level BBM-nya segini, kelihatan nggak? Nah itu, ini segini ya. Nanti kita isi 300.000 seperti kayak pertama kita jalan. Kita isi 300.000, nanti kelihatan berapa. Nanti di endingnya kira-kira sisanya berapa. Oke, ikuti aja terus perjalanan ini. Ya, sambil mampir ke Indomaret dulu ya, kita beli beberapa keperluan untuk di jalan, ya minum, ya cemilan ya dan lain sebagainya. Kita sambil cek AC. Nah, ini di kondisi panas di jam berapa ini sekarang nih? Jam 1:16 ya. Kita start tadi sekitar jam 1-an lah ya. Kita udah jalan sekitar berapa menit. AC di kondisi jam 1 nih ya di daerah Tasik, meskipun tidak terlalu panas tapi tetap udara itu terasa panas ya di luar itu. Oke, ini ada di 13, masih turun terus sih. 13 derajat terus turun. Kalau tadi pagi kan di video saya sebelumnya dia di angka 10 derajat,5 dia mutus. Ya, tuh lihat mataharinya berasa banget tuh masuk ke dalam kabin. 12,8, 12,9, 13 ya, ini panas lagi di luar nih ya. Oke ya, pokoknya di angka inilah. Kalau di dalam kabin rasanya sih masih ya sejuk lah ya, agak ya nggak terlalu dingin banget enggak ya. Memang City Z kayaknya nggak bisa, saya belum tahu juga yang lain deh. Mungkin teman-teman yang punya City Z AC-nya nyes banget ya, sampai menggigil kalau istilah kata tuh ya. Ibarat kata itu sampai menggigil banget, ada nggak di jam 12 atau jam 1:30 ini. Tapi kalau kita rasain pakai tangan gini ya, ini berasa tuh kayak kalau dingin tuh nusuk di pori-pori jari ya. Oke, lanjut aja kita habis ini ya. Ya, oke, kita sudah ada di pom bensin. Rencana kita mau isi bensin 300.000 aja. Ya, hampir sama nih kayak kemarin ya, karena udah jalan lumayan ya, berapa kilo. Kita isi Pertalite. Tarik aja lah, nggak usah yang mahal-mahal. Mobil ini tuh yang pakai premium aja hidup lah ibaratnya. Di manual book dia pakai RON 88 bisa. Oke, isi dulu ya. Thousand years later. Lucu di pom bensin ini, masa kita nggak bisa isi, nggak masuk aplikasinya dia. Jadi pas dicek di plat nomor ini, mobil ini tuh mobil solar. Orang kita dari kemarin ngisi biasa aja. Aneh nih pom bensinnya nih, baru banget. Teman-teman ada yang kayak gini nggak? Aduh, kita nyari lagi dong pom bensinnya. Nah, aneh nih solar. Yang di mana tadi ya? Langsung aja kali ya, langsung aja. Oke lah, kita cari pom bensin yang lain lah kalau gitu. Aneh. Oke, kita sudah ada di pom bensin yang berbeda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi tuh nggak bisa mobil ini, masa aneh mobil ini dibilang plat nomornya tuh terdaftarnya sebagai mobil
solar. Sejak kapan? Orang dari Jakarta kemarin nggak pernah ada masalah. Oke, kita lihat ya teman-teman. 2,000 years later. Ya, oke teman-teman, ini sudah diisi dan di sini mesinnya masih manual, nggak pakai apa tuh namanya tuh ya, alat-alat itulah yang kalau alat itu katanya tadi saya tanya kalau cuaca lagi kurang bagus memang kadang suka error. Ya, dia tergantung jaringan. Mungkin yang di pom bensin Tanah tadi sebelumnya jaringannya lagi kurang bagus, makanya mobil ini kedatanya kok bisa jadi mobil solar, aneh ya. Oke, setelah kita isi 300.000 penunjuk jarum bensin. Nah itu. Oke. Nah sekarang kita lanjut langsung ke Jakarta. Mungkin nanti kita mampir dulu di rest area. Terus nanti kita lihat sampai Jakarta cukup nggak bensinnya ya. Segitu. Sisanya sama nggak seperti kita waktu berangkat. Oke, sekarang kita cus lanjut ke Jakarta. Ya, kalau seperti teman-teman lihat di depan tadi ya, itu jalan di daerah sini. Ini udah masuk daerah mana nih? Kalau di GPS ini arahnya Sumedang Ciberem. Kita udah jalan sekitar 1 jam, ya kurang lebih 1 jam. Ya, kalau dilihat di perjalanan tuh jalan tuh halus ya, tapi emang sedikit nanti agak berkelok, turun, nanjak. Ya. Terus nanti sebentar lagi kita nih akan masuk ke jalan yang agak lumayan ya. Nanti bisa lihat deh. Nah, pokoknya saksikan aja terus. Ya, sekarang kita lagi mau menuju ke daerah yang apa ya namanya itu, Malangbong atau apa ya, saya lupa pokoknya. Di situ jalannya tuh agak ekstrim, nanjak, terus kemudian turunan dan berkelok-kelok. Ya. Ya, oke, kita sudah masuk ke kawasan yang jalurnya menanjak-menanjak seperti ini. Kalau di mobil ini kita masih pakai D4, AC masih on, ya, RPM 3000. Nah, saya sukanya di jalur ini tuh memang ya, kalau bisa dibilang ini jalur ekstrim ya. Kalau nggak terbiasa memang akan takut atau gimana ya. Tapi kalau udah terbiasa sebenarnya nggak masalah. Jalurnya seperti ini enak, itu nggak ngantuk kalau lewat jalur seperti ini, fokus jadinya. Dengan City Z ini jalur kayak gini bisa lah lewat lah ya. Saya udah berkali-kali ya pakai yang hitam juga udah pernah. Kalau mau lihat video ada di channel ini, nanti silakan di searching aja. Biasa depannya tuh ada truk gede, biasanya tuh dia memperlambat laju yang belakang. Ya wajar aja sih, karena memang tuh lihat muatannya aja kayak gitu. Kita bisa dahului mobil ini. Oke, muatan kita full loh. Ini 4 dewasa, 3 anak-anak ya, kalau hitung-hitung ya, jadi 5 full lah. Nah, kita masih bisa mendahului mobil ini. Pakai D4 aja cukup ya, karena dia otomatis nanti akan kick down, akan shifting sendiri turun ke gigi rendah ya kalau dia lagi torsinya kurang. Enak, ini satu arah nih, jadi kita aman, kita mau mendahului juga nggak masalah. Kalau yang 2 arah ini yang bahaya. Jalurnya tuh kalau 2 arah harus waspada banget, karena kiri kan ada di depan mobil berlawanan. Nah, paling kita nih kalau di jalur selatan gini nih, lawannya ya truk-truk gede kayak gini nih.
banyak lah. Pokoknya searching aja di channel saya ini, ada cerita tentang CityZ. Lumayan nih. Apalagi kalau cuma ke puncak-puncak doang ya, cuma lewat. Ya oke, yang seperti teman-teman lihat ini jalannya sudah mulai menurun. Tadi nanjak-nanjaknya udah, kelok-keloknya udah lumayan. Terus sekarang jalannya agak nurun. Nah, bicara masalah rem Honda CityZ, meskipun ini belum dilengkapi dengan sistem-sistem yang modern, ya belum ada ABS, belum ada EBD dan lain sebagainya. Tapi selama dirawat dengan baik, menggunakan kanvas rem yang sesuai, cukup baik pengeremannya, ya. Yang penting teknik pengereman yang namanya mobil matic itu jangan ditahan terus ya, terus-terusan ditahan. Karena apa? Dis bisa panas. Ketika panas dia kanvas itu bisa lunak nantinya. Kalau udah lunak kayak gitu, biasanya remnya itu agak loss nantinya. Dan bahayanya kalau seandainya sampai terjadi, kita bisa apa ya istilahnya, dol remnya ya, bukan dol ya, loss rem ya. Dan kalau kondisi turunan yang agak curam itu bahaya. Makanya tekniknya ya jangan ditahan, lepas rem, lepas. Karena kan kita nggak ada engine brake nih. Yang kayak ini jalan kan turun tuh depan. Nah, ini kan kalau kita tahan terus rem tuh panas. Jadi sekali-kali di rem, sekali-kali lepas. Seperti itu. Dan kalau emang kondisinya udah panas, mendingan teman-teman minggir. Tunggu agak dingin. Ya, kita sudah jalan 2 jam ya, hampir lebih 2 jam ya. Tadi start tuh jam 1, jam 2, sekarang udah jam 3 lewat. Ya, jam setengah 4 tepatnya. Ini perjalanan agak sedikit tersendat ya. Kita 4 kilo lagi sepertinya sampai di lingkar Nagrek. Setelah Nagrek baru kita masuk ke tol. 4 kilo lagi itu sekitar ya nggak sampai setengah jam lah harusnya nih. Ini perjalanan dari tadi sudah mulai menurun. Kalau menurun untuk mobil matic, kalau tidak terlalu curam mungkin masih D4 aman. Tapi kalau memang curamnya luar biasa, boleh pakai D2 ya. Kalau di CityZ tuh cuma sampai 2. Nah itu dia akan kasih engine brake sedikit. Nah ini kondisinya naik lagi. Kalau macet kayak gini biasa di depan tuh ada truk. Jalanan nggak begitu lancar kayaknya dari tadi. Ada aja yang bagian-bagian yang daerah-daerah macet, khususnya di bagian-bagian seperti pasar, terus pabrik ya. Banyak karyawan-karyawan pabrik pada pulang, jadi tadi agak sedikit tersendat di daerah tadi tuh.
juga udah pernah lewat sini. Ini yang CityJet Silver kita juga lewat sini. Berarti udah teruji lah ya CityJet. Gak usah ragu lagi lah kalau mau cari mobil second, CityJet bisa jadi pilihan. Ya oke, kita sudah masuk ke jalan tol Purbalenyi. Kita masuk ke tol ini dan mungkin nanti kita akan mampir ke rest area dulu. Ya, selamat di perjalanan. Kita sudah berjalan sekitar, sekarang sudah jam 4 ya, 4.30. Oke. Jadi perjalanan ya, kita kanan. Ya, jadi perjalanan sudah habis sekitar berapa jam ya tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. Ya, sekitar 3 jam setengah. Oke. Kita lanjut cari rest area yang pertama. Kita mau istirahat dulu. Ya, kita mau mampir ke rest area kilometer berapa ini? Pokoknya masih di jalan tol Purbalenyi 125. Ini kita mau istirahat sebentar. Ya, mau tuker co-pilot, tuker pilot. Ya oke, kita sudah sampai di rest area 125 ya. Untuk report terupdate kali ini, sisa BBM di level itu, temperatur aman. Tripnya kita sudah menempuh 111 kilo semenjak perjalanan tadi pertama dari Tasik. Sudah 111 kilo, berarti sudah ya hampir setengah lah ya. Oke, RPM normal seperti itu. Terus oke, ya sekarang tepat jam 5 sore. Tadi berangkat jam 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 4 jam perjalanan dan kita mau istirahat dulu di rest area 100 km 125. Ya, sekaligus saya mau nyobain mau jadi penumpang di bangku sebelah ya. Oke, enak gimana? Rasanya gimana ya jadi penumpang di CityJet ya. Nanti saya ceritain impresinya, oke? 2000 years later. Ya, sekarang saya ngerasain jadi penumpang ya di sebelah kiri. Mau jadi supir, mau jadi penumpang, nyamannya tetap enak ya. Rasanya disupirin tuh enak banget. Gimana Om? Naik mau CityJet?
aman, mantap, tenaga oke, kenyamanan luar biasa ya, banget ya pokoknya. fun to drive ya, Yes. stabil banget ya nih kayaknya di jalan tol. Iya. Hari berapa nih kita? Tadi udah mau 120 tapi kita kendorin lagi. Soalnya kita keluarga full nih, nggak enak Iya kita sih. serem lah. Nah ini muatan di belakang full. Tuh ada kasur di belakang. Ada yang tidur di itu, ada kasur khusus. Jadi CityZ ternyata punya tempat yang spesial di paling belakang itu buat anak kecil bisa tidur. Nyaman banget itu. Nah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi di CityZ itu ya selama perjalanan itu emang kalau bisa dibilang nggak kalah lah mau mobil tahun baru ya. Meskipun ini sudah di atas, kalau dihitung tahun 2000, sekarang 2023, itu sekitar 23 tahun. Selama dirawat dengan baik ya, semuanya aman. Ya, mau jalan kemana aja, kebanyakan orang takut overheat lah. Mobil tua tuh ngerongrong ya. Yang gimana dulu ya, carinya yang benar-benar memang satu, jangan yang terlalu murah banget, karena murah banget biasanya tuh ada masalah. Cari yang sedang-sedang aja, yang kalau bisa historinya juga tahu ya. Jadi suatu saat kalau mobil ini dijual, teman-teman tinggal berani nawar berapa aja ya. Ya. Ya, nggak terasa di perjalanan akhirnya sudah sampai malam juga ini teman-teman. Ya, sejak tadi di rest area saya duduk di samping supir dan ternyata nyaman juga ya duduk di samping sini. Untuk malam penerangan seperti yang teman-teman bisa lihat di depan ya, lampunya masih cukup terang ya, apalagi headlampnya masih cukup bagus ya, masih kinclong, bening. Jadi untuk penerangan juga nggak perlu didudukan lagi, meskipun mobil yang sudah cukup berumur, tapi kalau dilihat dari sistem penerangan ya masih cukup layak ya, nggak kalah juga ya sama mobil baru. Ya mungkin nanti bisa diganti dengan LED atau yang lebih bagus lagi, itu pasti cahayanya lebih terang lagi. Tapi untuk yang ini sejauh ini ya aman-aman aja sih, kelihatan juga kok masih cukup bagus. Ya ini sudah jam berapa ini perjalanan, mungkin nih sekitar 1 jam ke depan lagi kita sampai di Jakarta. Oke, nanti langsung aja closing tripnya aja ya. Kita lihat report hasil akhir dari perjalanan kita. Ya, sejauh ini bensin masih segitu ya, kelihatan ya. Ya, bensin masih segitu, suhu normal. Oke, nanti aja kalau udah sampai di rumah lah, karena gelap juga di dalam kabin ini. Oke, teman-teman, alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah nih ya. Sudah sampai. Kita tinggal masuk garasi. Dan kalau dilihat dari hasil akhir ya, dibandingkan yang trip pertama ke Tasik, pulangnya sisa bensinnya lebih banyak ya, jadi seperti itu. Karena yang pertama memang kita ada ke Gatot Subroto dulu sebelum langsung ke Tasik. Jadi kalau yang ini dari Tasik langsung nggak ada tujuan lain selain pulang ke rumah. Jadi hasil sisa bensinnya tuh masih di bawah tengah sedikit. Kita tadi isi 300.000 tuh sampai nggak mentok ya. Jadi di bawah beberapa strip di bawah full, terus kepake segini dengan jarak itu di situ nggak kelihatan jelas ya. 263 kilo ya, 263 kilo. Kalau dilihat di situ habis berapa ya kira-kira ya? Kayaknya sih nggak sampai 30 liter. 30 liter kan tadi dari awal kita isi tadi di sini sampai mendekati full, terus kepake segini doang. Gimana menurut teman-teman? Ini termasuk irit nggak nih? Dari Tasik sampai Jakarta dia cuma kepake, kalau mungkin bisa dihitung kalau yang pakai digital mungkin 2 batang doang kayaknya. Ya alhamdulillah semua aman, nggak ada keluhan, AC dingin ya sesuai dengan harapan. Dari tadi berangkat jam 1 siang sampai di rumah jam 8.54. Ya emang kita nggak kebut-kebutan lah ya. Maksimal tadi di 120 km per jam dan banyak beberapa kali kita istirahat.
Oke, mungkin itu aja report trip ya dari Tasik ke Jakarta dengan Honda City Z Matic. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Jangan lupa untuk like, tombol loncengnya juga, share ke teman-teman yang lainnya. Dan kalau memang lagi nyari mobil second, mobil City Z, mungkin ini bisa jadi pilihan. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.